Ayah Nia gadis penjual gorengan murka, makam sang anak dibuat syuting video klip. Ada-ada saja orang ingin membuat popularitas. Kali ini adalah seorang penyanyi Minang bernama Misra Molay yang membuat keluarga Nia Kurniasari si gadis penjual gorengan murka. Pasalnya Misra Molay nekat syuting video klip di makam Nia Kurniasari. Aksi Misra Molay itu sontak membuat ayah kandung Nia Kurniasari kecewa dan murka. Asril, ayah Nia Kurniasari, mengaku sakit hati lantaran kuburan anaknya dieksploitasi untuk pembuatan video klip. Namun Misra Molay ternyata malah mendapat dukungan dari ibu Nia Kurniasari, Eli Marliana. Sambil tersenyum riang, Eli bahkan menyambut kedatangan penyanyi Misra Molay sebelum pembuatan video klip tersebut. Tak cuma itu, Eli juga menyediakan rumahnya di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk jadi tempat make up dan persiapan Misra Molay sebelum syuting dan bernyanyi. Dalam video TikTok yang dibagikan penduduk lokal bernama Rahul, terlihat momen akrab Misra Molay mengobrol dengan ibunda Nia. Misra Molay pun mengurai judul lagu yang bakal ia nyanyikan di pusara Nia. Judul lagunya Jojoan Goreang Basa Buang Nyawo, kata Misra Molay. Terkait latar belakang lagu Misra Molay, sang produser angkat bicara. Produser bernama Elira itu mengaku sudah dapat izin dari keluarga untuk membuat video klip di kuburan Nia. Dalam video yang dibagikan warga setempat, tampak Misra Molay dan timnya menyetel musik di sekitar makam Nia sembari memegangi nisan Nia. Misra Molay pun bernyanyi seraya berakting untuk video klip. Tak cuma di kuburan, Misra Molay juga syuting di TKP tempat Nia dikubur oleh pelaku pembunuhan Indra Septiarman. Misra Molay juga mengambil video di rumah Nia. Untuk diketahui, Misra Molay adalah penyanyi Minang yang telah dikenal warga Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman. Penyanyi asal Kayu Tanam usia 49 tahun itu telah menelurkan puluhan lagu sejak debut di tahun 1989. Kini sosok Misra Molay pun jadi sorotan satu Indonesia lantaran syuting dan bernyanyi di makam korban pembunuhan. Ibu gadis penjual gorengan kini tampil mentereng pakai tas branded hingga renovasi rumah. Ibunda Nia Kurniasari gadis penjual gorengan yakni Eli Marlina kini tengah disorot. 2 bulan setelah kasus pembunuhan anaknya Nia Kurniasari di Padang Pariaman, kini sang ibu Eli Marlina tampil berbeda. Gaya ibunda Nia Kurniasari tersebut menjadi perbincangan, di mana setelah kasusnya viral dan mendapat banyak bantuan hingga kisahnya bakal difilmkan, kini penampilan Eli Marlina berubah drastis. Saat pertama kali diwawancarai di televisi, Eli tampak berpenampilan sederhana dengan pakaian seadanya. Namun kini setelah rumahnya banyak dikunjungi, Eli terlihat lebih mentereng. Ibunda mendiang Nia kini selalu mengenakan pakaian bagus dan kerap menenteng tas bermerek. Tak cuma itu, Eli juga tampak tak pernah lepas dari ponsel di genggamannya dan selalu terlihat sibuk. Lantaran hal tersebut, publik pun menuding ibunda Nia Aji mumpung memanfaatkan ketenaran kasus sang putri. Apalagi kabarnya kasus Nia bakal segera dibuat film dan keluarganya kerap mendapat donasi. Di sisi lain, ramainya kunjungan warga ke makam Nia rupanya juga berpengaruh ke keluarga almarhumah. Usut punya usut, rumah mendiang Nia juga ramai didatangi peziarah. Bahkan warga yang datang itu juga memberikan bantuan kepada ibunda Nia, Eli, tiap kali datang berkunjung. Maka tak heran jika kini rumah Nia sedang dalam tahap renovasi. Sebelumnya, rumah Nia hanya beralaskan tanah dan berdinding kayu lapuk. Kini rumah Nia sedang dibangun dengan tembok kokoh dengan ukuran yang semakin luas. Di sisi lain tak cuma ibunda, sosok ayah kandung almarhumah Nia juga turut jadi perbincangan lantaran bernasib miris. Berdasarkan kabar yang beredar, ayah kandung Nia baru-baru ini diusir oleh ibunda mendiang Nia dari rumah. Penyebab pengusiran tersebut adalah karena Asril meluruskan isu soal mendiang Nia katanya adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Isu Nia adalah seorang penghafal Al-Quran pertama kali diungkap oleh ibunya, Eli. Namun diungkap Asril, putrinya itu bukan seorang hafiz,
tapi hanya khatam Al-Quran saja. Tak mau muncul isu berkembang tentang anaknya, Nia, Asril pun mengurai klarifikasi. Almarhumah Nia, tamat Al-Quran, enggak hafiz. Cuma khatam Al-Quran. Dia katanya hafal Al-Quran. Anak saya jangan dibilang begitu. Jadi saya meminta maaf kepada semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah menolong anak saya, kata Asril dilansir tribunnews.bogor.com dari video TikTok Rahul Givado. Selepas sang putri tewas dibunuh, Asril tampak merana dan kerap mengunjungi makam Nia. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual gorengan bernama Nia mengalami nasib miris pada tanggal 8 September tahun 2024 lalu. Nia dibunuh dan diruda paksa secara kejam oleh pemuda bernama Indra Septiarman. Jasad Nia ditemukan terkubur tanpa busana di semak-semak hutan kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus tersebut viral lantaran sang pelaku yakni Indra sempat kabur selama beberapa hari sebelum akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada akhir September tahun 2024. Kuburan gadis penjual gorengan wangi usai 2 bulan wafat, terkuak penyebabnya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari kembali jadi perbincangan lantaran kondisi makam mendiang menuai kontroversi di media sosial. Publik dibuat terkejut dengan dugaan eksploitasi kasus Nia yang membuat makamnya kini bak jadi tempat wisata dadakan yang ramai dikunjungi orang. Tak cuma itu, publik juga syok melihat warga beramai-ramai mendatangi lokasi pembunuhan hingga rumah tinggal mendiang Nia Kurniasari. Seperti apa ceritanya? Diwartakan sebelumnya. Nia Kurniasari adalah gadis penjual gorengan yang dibunuh secara sadis oleh pemuda bernama Indra Septiarman pada tanggal 8 September tahun 2024 lalu. Tak cuma dibunuh, mendiang Nia juga diruda paksa oleh Indra lalu jasadnya dikubur di semak-semak hutan kawasan Nagari Guguak, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Atas aksi kejam tersebut, Indra yang sempat buron selama 1 minggu lebih itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Makam Nia tuai kontroversi. Ramainya kedatangan peziarah ke makam Nia belakangan menuai kontroversi. Hal tersebut lantaran banyak orang yang bak ingin menjadikan makam Nia sebagai lokasi wisata religi. Terlihat para peziarah sampai rela menyewa angkot dan bus demi bisa berkunjung ke makam Nia yang berlokasi jauh dari pusat kota tersebut. Para peziarah itu tak cuma nyekar ke makam Nia saja. Mereka juga mendatangi rumah korban dan mengunjungi lokasi pembunuhan. Aksi tersebut sontak memicu kontroversi lantaran publik melihat adanya dugaan eksploitasi terhadap kasus pembunuhan Nia. Beberapa netizen menganggap aksi warga yang berbondong-bondong ziarah ke makam Nia adalah tindakan berlebihan.